Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja. Hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu flowchart. Apa itu flowchart? Flowchart adalah penggambaran secara grafik dari tahapan penyelesaian suatu masalah yang terdiri atas sekumpulan simbol, di mana masing-masing simbol merepresentasikan suatu kegiatan tertentu. Jadi intinya flowchart itu merupakan cara penyajian dari suatu algoritma program. Sedangkan fungsi flowchart adalah digunakan untuk menganalisa, mendesain, mendokumentasikan, dan memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Secara khusus, flowchart berfungsi untuk membantu menggambarkan situasi apa yang sedang terjadi dan yang akan terjadi dari sebuah simbol dan tanda penghubungnya. Selain itu, flowchart ini mampu memperjelas sebuah alur dari suatu sistem, baik itu kekurangan, kelebihan, dari berbagai proses di dalam tahapan suatu sistem. Tujuan dari flowchart adalah yang pertama menggambarkan urutan atau tahapan dari penyelesaian masalah. Tujuan keduanya yaitu menggambarkan permasalahan secara sederhana, terurai, rapi, dan jelas. Jadi intinya flowchart membantu seorang analisis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian. Jadi, dengan menggunakan flowchart ini dapat mempermudah penyelesaian suatu masalah, khususnya masalah yang perlu dipelajari dan evaluasi lebih lanjut. Adapun siklus dalam flowchart itu adalah input, proses, dan output. Jadi analoginya seperti sebuah komponen hardware komputer yang dimana keyboard, mouse, scanner itu sebagai input, sedangkan CPU sebagai pemroses dan monitor, speaker, ataupun printer sebagai sarana output dari hasil pemrosesan. Adapun flowchart memiliki berbagai jenis. Yang pertama yaitu flowchart system, adalah bagan yang menampilkan tahapan kerja atau proses yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh dan menguraikan urutan dari setiap prosedur yang berada di dalam sistem. Oleh karena itu, flowchart ini disebut sebagai gambaran grafik urutan prosedur yang berkombinasi dalam membentuk suatu sistem. Jenis flowchart selanjutnya yaitu flowchart dokumen, adalah bagan yang menampilkan arus dari laporan serta formulir berikut tembusan-tembusannya dengan memakai simbol-simbol seperti pada flowchart system. Jadi flowchart dokumen ini lebih ke gambaran alur hasil atau laporan-laporan yang ada di dalam sebuah sistem. Sedangkan flowchart system itu yang sebelumnya itu menggambarkan alur keseluruhan dari sebuah sistem dan dari mulai prosedur-prosedurnya sampai hingga hasil sebuah laporan. Adapun jenis flowchart selanjutnya yaitu flowchart skematik. Flowchart skematik ini adalah bagan yang menampilkan alur prosedur suatu sistem sama dengan flowchart sistem sebelumnya. Namun pada flowchart skematik ini penggunaan simbol-simbol yang digunakan untuk menggambarkan alurnya itu menggunakan simbol-simbol yang ada pada flowchart system dan ditambah dengan simbol-simbol atau gambar-gambar komputer beserta peralatan lainnya. Jadi tujuan dari flowchart skematik ini untuk mempermudah orang awam untuk memahami alur keseluruhan dari sebuah sistem. Selanjutnya yaitu jenis flowchart program. Flowchart program adalah bagan yang terbuat dari derifikasi flowchart system yang isinya menjelaskan secara rinci tahapan dan langkah-langkah dari sebuah proses program. Jadi flowchart program ini berfokus
untuk menggambarkan alur-alur proses programnya. Jadi nggak secara sistem keseluruhan, tetapi hanya menggambarkan langkah-langkah dari proses program. Dan pada flowchart ini terdiri dari dua macam, yakni flowchart yang berbentuk logika program dan flowchart program komputer yang secara rinci. Selanjutnya, jenis flowchart selanjutnya yaitu flowchart proses. Adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan merinci dan menganalisis tahapan langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Penggunaan flowchart ini lebih efektif dipakai untuk menelusuri alur suatu laporan atau form secara prosedural. Jadi ini masih berkaitan dengan flowchart dokumentasi tadi. Hanya saja ini lebih untuk menelusuri secara prosedural. Tetap yang ditelusurinya atau yang digambarkannya ini adalah laporan atau hasil-hasil dari pemrosesan sebuah sistem. Selanjutnya yaitu simbol-simbol dalam flowchart. Flowchart memiliki banyak jenis simbol yang sering dan mungkin umum digunakan. Itu diantaranya yang pasti flow direction symbol atau sering disebut connecting line, di mana simbol ini untuk menghubungkan antar simbol satu dengan simbol yang lainnya. Selanjutnya yaitu terminator symbol, di mana simbol ini selalu digunakan untuk membuka atau mengawali flowchart dan mengakhiri kegiatan flowchart. Jadi setiap pembuatan flowchart itu harus diawali dengan simbol terminator, star, dan diakhiri dengan simbol terminator, stop. Selanjutnya ada konektor simbol. Konektor simbol ada dua. Yang pertama itu berbentuk bulat atau lingkaran. Konektor simbol yang berbentuk lingkaran ini berfungsi untuk menyambungkan atau menghubungkan rangkaian kegiatan sebuah flowchart di halaman yang sama. Sedangkan untuk konektor simbol yang berbentuk panah ke bawah, itu simbol yang digunakan untuk menghubungkan rangkaian kegiatan flowchart di lembar yang satu dengan lembar yang lainnya. Jadi bedanya kalau yang bulat itu masih dalam satu halaman atau satu lembar, sedangkan yang panah ke bawah itu lebih dari satu halaman. Selanjutnya, simbol yang sering digunakan yaitu simbol processing, yang dimana sesuai dengan namanya, simbol ini menunjukkan proses atau pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Selanjutnya ada simbol manual operation. Simbol ini menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer atau biasa dilakukan oleh usernya sendiri. Selanjutnya adalah simbol decision, di mana simbol ini digunakan untuk pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. Jadi apabila sebuah proses itu memiliki dua kondisi atau lebih dari satu kondisi, itu harus menggunakan simbol decision untuk menentukan alur berikutnya dari kondisi per kondisinya. Selanjutnya simbol yang sering juga digunakan yaitu simbol input-output. Sesuai namanya, simbol ini digunakan untuk menyatakan proses input maupun output yang tidak tergantung dengan jenis peralatannya. Jadi misalnya dia menggunakan keyboard untuk menginput, itu nggak ada hubungannya dengan simbol ini gitu. Jadi segala sesuatu yang menyatakan input maupun output itu harus menggunakan simbol input-output. Dan untuk flowchart masih banyak lagi jenis simbolnya, dapat dibaca pada slide berikut ini. Oke, selanjutnya adalah contoh kasus.
Mari kita masuk ke contoh kasus. Di sini saya akan mengambil satu contoh kasus, yaitu menghitung luas persegi panjang. Sebelum masuk ke dalam flowchart, kita gambarkan dalam bentuk tulisan terlebih dahulu. Yang pertama, langkah per langkahnya, yaitu langkah pertama dalam menghitung luas persegi panjang adalah memasukkan atau menginputkan nilai panjang dan nilai lebar. Setelah kita menginputkan nilai panjang dan nilai lebar, langkah selanjutnya yaitu menghitung luas persegi panjangnya dengan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar, di mana panjang dan lebarnya telah memiliki nilai yang kita inputkan sebelumnya. Selanjutnya, setelah menghitung luas persegi panjang, maka tampilkan hasil dari perhitungan luas persegi panjang tersebut. Oke, setelah diuraikan dengan kata-kata, maka kita akan langsung menuju ke flowchartnya. Oke, berikut ini adalah flowchart dari menghitung luas persegi panjang. Pada flowchart tersebut dapat kita lihat awal dari sebuah flowchart itu selalu diawali dengan start atau mulai. Ini simbol start atau mulai. Selanjutnya dengan connecting line terhubung ke simbol berikutnya. Sesuai dengan penjabaran kita dalam bentuk kata-kata tadi, langkah pertamanya yaitu menginputkan nilai panjang dan lebar dengan simbol input output. Oke, setelah langkah menginputkan nilai panjang dan lebar, langkah selanjutnya yaitu memproses atau menghitung luas dengan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Untuk proses menghitung, yang namanya pemrosesan itu menggunakan simbol proses. Hal ini yang dilakukan oleh sistem, yaitu memproses. Di sini pada kasus ini menghitung luas panjang sama dengan panjang kali lebar. Setelah sistem memproses atau menghitung luas persegi panjang tersebut, selanjutnya yaitu apa output yang dihasilkan. Output yang dihasilkan itu ditampilkan menggunakan simbol input output, yaitu kita tampilkan hasil dari luas persegi panjang tersebut. Setelah semua langkah dalam menghitung luas persegi panjang ini dilakukan, maka untuk mengakhiri sebuah flowchart ditutup dengan simbol N atau selesai. Oke, baiklah. Kita ambil satu contoh kasus lagi, di mana kita akan membuat flowchart lagi, yaitu contoh kasus yang kita gunakan menghitung konversi dari dolar ke rupiah. Langkah pertamanya yaitu tentukan variabel yang digunakan beserta nilainya. Jadi dolar untuk saat ini masih bernilai kosong, sedangkan nilai tukar rupiah sini kita anggap 1 dolar itu sekitar 14.000 rupiah. Oke, selanjutnya adalah variabel rupiah. Setelah kita deklarasikan atau mendefinisikan variabel yang kita gunakan, selanjutnya yaitu input nilai dolar. Setelah menginput nilai dolar menggunakan simbol input output, selanjutnya adalah proses menghitung dengan rumus rupiah sama dengan dolar dikali nilai tukar rupiah, di mana nilai tukar rupiah di sini bernilai 14.000, sedangkan dolar ini bernilai sesuai dengan apa yang kita inputkan di proses sebelumnya. Setelah melakukan proses perhitungan atau pengkonversian, langkah selanjutnya yaitu tampilkan hasil proses konversi dolar ke rupiah. Oke, untuk membuat flowchartnya, kita awali dengan simbol start.
star. Oke, selanjutnya adalah simbol untuk mendefinisikan variabel. Jadi ini adalah simbol yang digunakan untuk menentukan nilai awal dari sebuah variabel dan sekaligus mendeklarasikan setiap variabel yang digunakan. Di sini variabel digunakan adalah $, nilai tukar rupiah, di mana sini kita berikan nilai tukar rupiahnya, kita perbesar dulu. Nilai tukar rupiahnya adalah 14.000. Oke, dan selanjutnya adalah variabel rupiah. Oke, kita sesuaikan dulu. Oke, segini cukup. Selanjutnya, untuk menghubungkannya kita gunakan konektor line. Jadi, dari star ke simbol pendefinisian. Oke, kita luruskan. Selanjutnya, setelah mendefinisikan variabel, langkah selanjutnya yaitu menginputkan nilai $, di mana untuk proses input-output kita menggunakan simbol input-output. Oke, di sini kita buat input nilai $. Oke, seperti yang awal tadi, kita hubungkan dengan konektor line. Langkah selanjutnya, setelah menginputkan nilai $, kita proses atau memulai perhitungan konversi dolar ke rupiah, di mana setiap proses itu menggunakan simbol proses yang berbentuk persegi panjang. Oke, simbol proses di sini kita buat hitung menggunakan rumus rupiah sama dengan $, dikali nilai tukar rupiah, di mana di sini nilai tukar rupiahnya berjumlah 14.000 rupiah. Selanjutnya, seperti sebelumnya, kita hubungkan dengan konektor line. Oke, setelah proses dilakukan, maka langkah selanjutnya yaitu menampilkan hasil proses dengan simbol input-output. Oke, sini kita buat tampilkan hasil konversi dolar ke rupiah. Oke. Oke, baru kita hubungkan dengan konektor line. Oke. Alur atau proses dari pengkonversian dolar ke rupiah sudah selesai, dan selalu diingat untuk mengakhiri sebuah kegiatan pada satu flowchart itu gunakan simbol star dan simbol N. Sini kita ubah namanya jadi N. Oke, seperti biasa, sambungkan dengan konektor line.
Oke. Kurang lebih sekian dalam pembuatan flowchart konversi dari dolar ke rupiah. Dan pembuatan flowchart ini juga menutup pertemuan kita hari ini. Sebelum saya akhiri, semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Dan silahkan dipraktekkan di rumah. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.